Oke, di materi teori bangunan kapal pada video kali ini kita akan membahas tentang ship stability atau stabilitas kapal. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di mata kuliah teori bangunan kapal, dan di video kali ini kita akan membahas tentang stabilitas kapal atau ship stability. Tujuan dari pembelajaran ini adalah mahasiswa memahami tentang pengertian stabilitas kapal secara umum, kemudian titik-titik stabilitas pada kapal, yaitu ada titik K, B, G, dan M. Kemudian jenis-jenis stabilitas, ya ada stabilitas positif, negatif, dan netral. Kemudian mahasiswa mampu menghitung titik-titik penting stabilitas tadi seperti KB, KG, KM, dan GM. Kemudian menentukan sudut kemiringan kapal atau sudut kemiringan dari stabilitas kapal. Kemudian lengan penegak atau righting arm dan righting moment atau momen penegak. Kita seringkali mendengar terjadi kecelakaan kapal, ya. Misalnya kecelakaan kapal yang terkait dengan jumlah muatan yang berlebihan dibawa oleh kapal. Misalnya satu kapal punya batasan maksimum muatan pada ton tertentu, kemudian kapal tersebut membawa melebihi dari kapasitas muatannya, kemudian kapal tersebut tenggelam. Nah, hal-hal seperti ini terjadi akibat dari kelebihan muatan tersebut berpengaruh kepada stabilitas kapal atau kemampuan kapal untuk mengapung. Secara pengertian, stabilitas kapal adalah keseimbangan kapal atau merupakan sifat atau kecenderungan dari sebuah kapal untuk kembali ke kedudukan semula setelah mengalami kemiringan yang disebabkan oleh gaya-gaya dari luar atau external force seperti angin, gelombang, ataupun gaya-gaya dari dalam kapal tersebut. Ya, seperti misalnya terjadinya perubahan muatan yang ada di dalam kapal. Misalnya ada muatan yang bergeser, kemudian ada terjadi pendaman muatan dan pengurangan muatan. Nah, hal-hal ini atau gaya-gaya tersebut yang akan mempengaruhi stabilitas kapal. Nah, kapal yang mengalami kemiringan atau pada materi sebelumnya kita sudah sempat membahas tentang rolling, ya. Kapal yang mengalami kemiringan dapat kembali ke posisi semula atau dalam kondisi tegaknya atau upright, ya, ketika kapal masih memiliki momen yang disebut sebagai momen pengembali atau righting moment. Nah, jadi ketika sebuah kapal mengalami kemiringan, ya, kemiringan tersebut disebabkan oleh internal force dan external force. Ya, external force itu berasal dari angin dan gelombang, sedangkan internal force itu berasal dari perubahan muatan yang terjadi di dalam kapal, ya, seperti pergeseran, penambahan, dan pengurangan muatan. Nah, ketika sebuah kapal mengalami external force ataupun internal force, maka kapal tersebut akan mengalami kemiringan. Baik itu kemiringan secara melintang, yaitu rolling, ataupun kemiringan secara memanjang. Nah, ketika kapal mengalami kemiringan, kapal tersebut bisa kembali ke posisi semula atau posisi tegaknya karena adanya righting moment. Ya. Selama righting moment itu lebih besar daripada gaya external force ataupun internal force, maka kapal tersebut dapat kembali ke posisi semula atau upright. Sedangkan jika nilai righting moment itu lebih kecil daripada external force ataupun internal force, maka kapal tersebut akan kesulitan untuk kembali ke posisi semula atau upright. Nah, itu adalah pengertian dari stabilitas kapal, sangat simpel, ya. Nah, selanjutnya adalah tentang titik-titik pada stabilitas kapal. Pada stabilitas kapal itu terdapat 4 titik penting yang harus kita pahami, dan ini tidak boleh dilupakan. Ada 4 titik penting. Yang pertama adalah keel, yaitu titik yang berada di paling bawah dasar kapal. Kemudian ada titik B atau buoyancy, disebut juga sebagai titik apung. Kemudian titik G atau gravity, ini adalah titik berat kapal. Titik B itu arah gayanya biasanya ke atas, ya. Pada materi minggu pertama kita sudah membahas tentang mengapa sebuah kapal dapat terapung, ya, karena adanya gaya buoyancy. Maka gaya buoyancy atau titik buoyancy, arah gayanya adalah ke atas. Ya, kemudian titik G atau gravity, ya, kemudian itu adalah titik berat kapal, di mana keseluruhan berat kapal itu berada di satu titik yang disebut sebagai titik G. Kemudian terakhir ada titik M atau meta center. Nah, titik M ini disebut juga sebagai titik olengan kapal. Nah, maka tadi kita artikan K adalah keel atau lunas, kemudian B adalah titik apung atau buoyancy, di mana titik B ini diukur dari keel atau K ke B. Nah, titik KB ini disebut juga sebagai VCB atau Vertical Center of Buoyancy.
Kemudian titik G adalah titik berat kapal atau titik graviti kapal, diukur dari keel atau K ke G. Jadi K ke G itu sama dengan titik gravity atau disebut juga sebagai VCG atau Vertical Center of Gravity. Dan titik M adalah titik metacenter atau titik metasentris, diukur dari G ya. Berbeda dengan buoyancy ataupun gravity yang diukur dari keel, sedangkan titik metacenter itu biasanya diukur dari G atau titik G ke M atau disebut sebagai tinggi titik metacenter atau metacentric height ya. Titik metacenter ini disebut juga sebagai titik olengan kapal. Jadi ketika kapal itu mengalami kemiringan, maka seolah-olah titik M itu adalah satu titik yang tidak berubah ya, seperti sebuah bandul ya. Titik di mana bandul itu diikat itu disebut juga sebagai titik metacenter pada kapal. Apa yang kalian lihat di sini ini adalah titik-titik stabilitas pada kondisi atau pada kapal melintang ya, sedangkan pada kapal memanjang itu berbeda lagi. Nah, titik KBGM itu secara 3 dimensi dari kapal merupakan satu titik yang berada di sepanjang kapal ya, berada di tengah baik secara melintang ataupun memanjang. Nah, pada gambar ini kita melihat titik stabilitas kapal itu secara melintang. Nah, ini adalah ukuran-ukuran pada titik-titik pada stabilitas kapal, yaitu ada KG ya dari keel ke gravity, kemudian ada KB diukur dari keel ke buoyancy, dan ada titik metacenter yang biasanya diukur dari G ke M atau disebut sebagai metacentric height. Titik metacenter bisa juga diukur dari keel yaitu K ke M. Nah, selanjutnya KM itu bisa kita hitung dengan cara KB ya, K ke B ditambah dengan B ke M. Kemudian KM juga bisa diukur dari K ke G ditambah dengan G ke M. Nah, itu adalah cara menghitung secara sederhana. Selanjutnya kita akan melihat perubahan titik stabilitas ketika kapal mengalami kemiringan. Nah, pada saat kapal berada pada kondisi tegak atau upright, maka titik KBGM itu berada pada satu garis, berada tepat pada garis center line. Sedangkan ketika kapal mengalami kemiringan, ya, maka titik-titik KBGM tadi akan bergeser. Nah, apa saja titik yang bergeser kita akan lihat pada gambar di sini. Nah, yang pertama adalah kita akan lihat pada titik B. Nah, ketika kapal mengalami kemiringan, maka titik B itu akan berubah atau awalnya di B akan menjadi B aksen. Atau perubahan titik apung atau buoyancy disebabkan oleh perubahan displacement. Nah, ketika kapal mengalami kemiringan, maka terjadi perubahan displacement ya. Dari tadinya draft antara kanan dan kiri sama. Nah, ketika miring, draft kanan dan kiri pasti akan berbeda. Perbedaan draft ini akan menghasilkan perbedaan displacement, dan perbedaan displacement akan menyebabkan terjadinya perubahan letak dari titik B atau titik buoyancy. Nah, sedangkan titik gravity itu tidak berubah ya pada saat kapal miring atau pada saat terjadi perubahan displacement. Titik G atau titik berat kapal itu tidak berubah. Nah, titik G itu akan berubah ketika terjadinya perubahan muatan pada kapal. Misalnya adanya pergeseran muatan ya. Ketika terjadi pergeseran muatan di kapal, maka titik G akan berubah. Nah, begitu juga pada penambahan dan pengurangan muatan. Ketika terjadi penambahan muatan, maka titik gravity akan berubah, bisa naik bisa turun ya. Begitu juga dengan pengurangan muatan, maka titik G-nya bisa berubah. Sedangkan titik buoyancy itu tidak berubah ya. Jadi titik buoyancy hanya berubah ketika terjadi perubahan displacement. Ketika kapal mengalami kemiringan, kemudian kita tarik satu garis pada sumbu atau pada titik metacenter, maka dari G itu bisa kita tarik garis horizontal bersentuhan dengan titik garis yang tegak lurus dengan titik metacenter, maka kita akan mendapatkan titik Z. Nah, panjang dari G ke Z ini itu disebut juga sebagai lengan momen atau righting arm ya, dimana righting arm itu bisa kita hitung dengan persamaan GM, yaitu jarak dari G ke M dikali dengan sin sudut kemiringan, dimana sudut kemiringan bisa kita lihat dari kemiringan sudut di sini atau di bagian sini. Ini tadi righting moment, itu adalah momen pengembali ya. Ketika kapal mengalami kemiringan akibat internal force ataupun external force, maka righting moment atau gaya momen inilah yang akan mengembalikan kapal ke posisi semula. Nah, righting moment itu bisa kita hitung dengan persamaan GZ dikali dengan displacement. Dan satuan dari righting moment ini adalah dalam satuan ton meter, di mana GZ itu dalam satuan meter, sedangkan displacement berat dalam satuan ton. Sehingga perkalian antara GZ dengan displacement akan menghasilkan satuan yaitu ton meter.
Nah, sedangkan pada slide sebelumnya tadi, untuk lengan momen atau writing momennya atau GZ bisa kita hitung dengan persamaan GM dikali dengan sin, ya, sin sudut kemiringan. Stabilitas kapal sebenarnya itu ada dua. Yang pertama adalah stabilitas kapal statis dan yang kedua stabilitas kapal dinamis. Nah, stabilitas kapal statis ini biasanya untuk kondisi kapal dalam keadaan kapal tersebut tidak bergerak ya. Jadi kapal tersebut berada di air, kemudian terkena external force ataupun internal force. Sedangkan stabilitas kapal dinamis itu biasanya untuk analisis stabilitas kapal ketika kapal tersebut bergerak ya, ataupun ketika kapal tersebut mengalami kebocoran. Jadi beberapa tangki itu akan dianalisa ketika tangki 1 bocor bagaimana stabilitasnya, kemudian ketika tangki 2 bocor itu bagaimana stabilitasnya. Nah, itu yang disebut sebagai stabilitas kapal dinamis. Nah, pada stabilitas kapal statis ini ya, stabilitas itu dibagi menjadi dua, ya, yaitu ada initial stability dan ada large stability. Nah, initial stability atau disebut juga stabilitas awal, di mana stabilitas awal ini terjadi pada saat sudut stabilitas itu di bawah 15 derajat. Nah, ketika kemiringan kapal itu masih di bawah 15 derajat, maka antara titik G dan M itu tidak mengalami perubahan atau dianggap titik M adalah sebuah titik yang tidak bergerak ya, atau sebuah titik yang tetap. Nah, sedangkan ketika sebuah kapal mengalami kemiringan lebih dari 15 derajat, maka titik G dan M itu bisa bergeser. Nah, biasanya yang bergeser adalah titik M ya. Titik G tidak akan bergeser selama tidak terjadi perubahan muatan pada kapal. Nah, tetapi ketika kapal tersebut mengalami kemiringan dengan sudut lebih dari 15 derajat, yang berubah adalah titik M. Biasanya titik M itu akan mendekati ke titik G, sehingga pada suatu kondisi tertentu, bisa jadi titik M tersebut berada satu titik dengan titik G, atau bahkan titik M atau metacenter ini bisa berada di bawah titik G. Ya. Nah, apa efeknya ketika titik M tersebut berada di atas G, atau titik M berada setitik dengan G, atau titik M tersebut berada di bawah titik G? Nanti kita akan lihat pada jenis-jenis stabilitas. Berdasarkan initial stability ataupun large stability ya, di mana initial stability tadi ketika kapal mengalami kemiringan di bawah 15 derajat, ataupun large stability ketika kapal mengalami kemiringan di atas 15 derajat, maka kita bisa membedakan jenis-jenis stabilitas. Nah, yang pertama adalah stabilitas positif, yang kedua ada stabilitas netral, dan yang ketiga ada stabilitas negatif. Nah, kita akan lihat yang pertama, yaitu stabilitas positif ya. Stabilitas positif ini artinya ketika kapal mengalami kemiringan, kapal tersebut dapat kembali ke posisi semula. Nah, kenapa kapal dapat kembali ke posisi semula? Karena titik M itu masih berada di atas titik G. Artinya G dan M ya itu masih ada nilainya atau nilainya positif. Nah, ketika titik G dan M bernilai positif, maka nantinya GZ itu akan bernilai positif. Nah, kita ingat tadi bahwa rumus GZ adalah GM dikali dengan sudut kemiringan. Ya, ketika GM bernilai positif, maka GZ-nya akan bernilai positif. Nah, ketika GZ bernilai positif, maka writing momennya juga akan bernilai positif. Ya, lihat kembali ke rumus writing moment, di mana writing moment itu adalah GZ dikali dengan displacement ya. Ketika GZ-nya positif, maka writing momennya juga akan bernilai positif. Nah, stabilitas yang kedua adalah di mana ketika kapal mengalami kemiringan, kemudian letak titik M itu setitik dengan G, atau ketika kapal misalnya mengalami kondisi large stability, atau kapal itu sudut kemiringan lebih besar daripada 15 derajat, maka satu kondisi titik G dan M bisa berada pada titik yang sama, atau titik M itu bergeser ke bawah menuju ke titik G sehingga mereka berada di satu titik yang sama. Nah, ketika G dan M berada di satu titik yang sama, maka nilai GM akan bernilai 0 atau tidak ada jaraknya. Nah, ketika GM sama dengan 0, maka GZ juga akan bernilai 0. Ingat tadi, GZ sama dengan GM kali dengan sin sudut kemiringan ya. Ketika GM sama dengan 0, maka GZ-nya juga akan bernilai 0. Nah, begitu juga dengan writing moment, di mana writing moment adalah GZ dikali dengan displacement ya. Ketika GZ 0, maka writing momentnya juga akan bernilai 0. Nah, apa artinya? Artinya adalah kapal tidak memiliki momen pengembali, atau misalnya kapal tersebut miring, maka kapal tersebut akan miring secara statis ya. Dan kapal tersebut tidak bisa kembali ke posisi semula. Dan kemudian yang ketiga adalah stabilitas kapal negatif. Nah, ini yang berbahaya.
Nah, ketika kapal itu berada atau miring pada sudut yang besar, maka di satu kondisi titik meta center itu bisa berada di bawah titik G, ya, atau titik M ini akan bergeser hingga titik M ini akan berada di bawah titik G. Nah, pada kondisi ini artinya G dan M akan bernilai negatif. Nah, ketika G dan M itu bernilai negatif, maka GZ akan juga bernilai negatif. Masih ingat tadi GZ sama dengan GM kali dengan sin sudut kemiringan, ya. Ketika GM negatif, maka GZ negatif. Dan ketika nilai GZ ini negatif, maka righting moment juga akan bernilai negatif. Nah, artinya ketika kapal tersebut mengalami kemiringan, kapal tersebut tidak punya momen untuk mengembalikan kapal tersebut ke posisi tegaknya. Bahkan ketika negatif, artinya bukan mengembalikan, malah membuat kapal tersebut semakin miring dan akan semakin tenggelam. Nah, secara umum, untuk nilai G dan M tadi, atau jarak G dan M atau disebut juga sebagai metacentric height, itu diatur di dalam IMO dan diatur juga di dalam klasifikasi kapal. Nah, di dalam IMO atau di dalam Code on Intact Stability, ya, jarak G dan M metacentric height itu tidak boleh kurang dari 15 cm atau 0,15 meter. Sedangkan di dalam klasifikasi kapal, contohnya di dalam aturan BKI atau Biro Klasifikasi Indonesia, nilai G ke M itu paling kurang adalah 0,2 meter atau lebih kurang 15 cm. Nah, acuan ini biasanya nanti akan menjadi standar pada saat sebuah kapal itu melakukan inclining test, ya. Jadi, sebuah kapal yang baru dibangun, kapal tersebut biasanya diluncurkan, kemudian setelah diluncurkan akan dilakukan namanya inclining test atau percobaan kemiringan kapal. Nah, salah satu kriteria ketika percobaan inclining test tersebut adalah nilai G dan M. Nah, ketika nilai G dan M memenuhi IMO dan memenuhi aturan klasifikasi kapal, maka kapal tersebut dapat dikatakan memiliki stabilitas yang baik. Ini sebagai tambahan, ya, di mana setiap kapal itu memiliki yang namanya stability booklet atau sebuah buku tentang perhitungan stabilitasnya. Setiap kapal yang didesain pasti akan memiliki stability booklet. Nah, kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah yang pertama, ya, dari pengertian stabilitas adalah kecenderungan dari sebuah kapal untuk kembali ke kedudukan semula setelah mengalami kemiringan yang disebabkan oleh adanya external force dan internal force. Di mana external force tadi adalah angin dan gelombang, sedangkan internal force adalah karena adanya perubahan muatan yang terjadi di dalam kapal, baik itu pergeseran muatan, penambahan muatan, ataupun pengurangan muatan. Nah, kemudian titik-titik penting pada stabilitas adalah KB atau titik B, disebut juga center of buoyancy, kemudian titik KG atau disebut juga titik gravity atau center of gravity, kemudian titik G ke M disebut juga sebagai metacentric height, kemudian GZ ini adalah lengan momen atau righting arm, dan terakhir adalah righting moment atau momen penegak, ya. Momen penegak inilah yang bisa mengembalikan kapal ke posisi semula ketika kapal mengalami kemiringan. Dan kita ingat tadi stabilitas positif, negatif, dan netral. Stabilitas positif ketika G dan M bernilai positif atau titik metacenter itu berada di atas titik gravity. Nah, ketika GM-nya positif, maka GZ-nya positif dan righting moment positif. Artinya kapal memiliki momen untuk kembali ke posisi semula. Sedangkan stabilitas netral, ya, ketika titik G dan M berada di satu titik yang sama, maka ketika GM sama dengan 0, atau mereka berada di satu titik yang sama, maka GZ-nya juga akan bernilai 0 dan righting moment-nya akan bernilai 0, atau kapal tidak memiliki momen untuk kembali ke posisi semula. Dan cenderung kapal tersebut akan miring secara statis. Dan yang ketiga yaitu stabilitas negatif, ini yang paling dihindari. Itu ketika titik metacenter berada di bawah titik gravity, ya, artinya GM bernilai negatif, ya. Ketika GM bernilai negatif, maka GZ akan bernilai negatif dan kapal tersebut tidak memiliki momen pengembali atau momen pengembalinya malah bernilai negatif dan kapal akan semakin miring. Nah, kriteria stabilitas secara umum untuk nilai GM itu tidak boleh kurang dari 0,15 meter berdasarkan IMO atau International Maritime Organization, dan menurut Badan Klasifikasi Indonesia atau BKI ataupun badan klasifikasi yang lain, biasanya titik G dan M tidak boleh kurang dari 0,2 meter. Nah, penentuan nilai GM biasanya bisa kita dapatkan dari metode perhitungan ataupun simulasi, ya. Ketika kapal didesain,
maka dalam proses desain tersebut biasanya terdapat nilai GM. Dan kemudian untuk kapal baru ataupun kapal lama biasanya akan dilakukan ink cleaning test. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Pada video berikutnya nanti kita akan membahas tentang kriteria stabilitas. Mungkin itu dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.